Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai indahnya kebersamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, gagasan pokok biasanya ditemukan pada awal kalimat, akhir kalimat, ataupun awal dan akhir kalimat pada suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Satu, bacalah teks dengan cermat. Dua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, pada paragraf ini membahas tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, ini adalah kalimat utama. Nih, Bapak kasih lihat karena menjelaskan batik sebagai kain tradisional Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, yang Bapak tandakan dengan warna merah ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama atau pokok gagasannya. Nah, gagasan pokoknya batik merupakan kain asli Indonesia. Nih, Bapak tandain dengan tanda biru. Nah, merupakan kain asli Indonesia. Nah, selanjutnya, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang tadi Bapak jelaskan. Di sini gagasan pendukungnya berupa cara membuat kain batik. Nah, cara membuat kain batik. Nah, di sini dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan alam lilin yang dipanaskan. Untuk tempat asal kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, untuk persebaran kain batik tidak hanya dari Pulau Jawa, di sini juga batik juga berada di daerah luar Pulau Jawa, juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini contoh gambarnya batik Bali yang Bapak tandakan di gambarnya warna biru, dan untuk batik Jawa yang Bapak tandakan dengan warna hijau di gambarnya. Nah, selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, pada gambar ini perempuan Bali memakai kebaya di kehidupan sehari-hari mereka, membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk pulau-pulau yang ada di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku serta Papua yang memiliki keanekaragaman suku. Bisa kalian lihat. Nah, untuk keragaman bahasa, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan setiap manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Sunda di Jawa Barat, bahasa Betawi di DKI Jakarta. Nah, keragaman rumah adat di setiap provinsi Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Bisa dilihat gambarnya, seperti rumah tongkang. Nah, di sini rumah joglo serta rumah honai yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Untuk keragaman tarian, ya, tari adalah salah satu bentuk senian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Nah, bisa dilihat tari cendrawasih dari Bali, tari perang dari Papua, dan tari jaipong dari Jawa Barat, serta masih banyak tarian yang lainnya. Keanekaragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional juga adalah suatu adat yang merupakan ciri khas dari daerah masing-masing di setiap Indonesia. Biasanya dipakai setiap acara adat. Nah, di sini contohnya bundokan doang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali. Nah, ini gambarnya. Salah satu contohnya ya. Nah, untuk keragaman senjata tradisional juga di sini senjata tradisional biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, recok dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Untuk keragaman alat musik tradisional. Nah, di sini setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Tambo dari Aceh itu adalah salah satu alat tradisionalnya.
Untuk angklung juga salah satu alat tradisionalnya bisa di Jawa Barat, tifa dari Papua. Nah, ini yang digambar ini adalah tifa. Cara mainkannya di tepuk atau di kendang. Nah, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, sebelum itu, bunyi itu adalah suara yang dapat kita terima melalui indera pendengar kita. Nah, setiap manusia biasanya memiliki indera pendengar. Seperti contohnya yang dapat kita lihat itu telinga. Telinga adalah organ manusia yang menerima bunyi yang akan dihasilkan nantinya ke gelombang otak yang kita terima. Cuma bunyi itu sendiri dihasilkan dari getaran suara. Nah, kita lihat juga di sini ada alat musik tradisional yang menghasilkan beraneka ragam suara. Nah, alat musik dengan cara dipukul di sini antara lain adalah gong dan gendang. Ini adalah alat musik tradisional ya. Nah, untuk yang ditiup di sini ada trompet dan seruling. Nah, ini adalah alat musik yang ditiup. Nah, untuk yang digesek di sini adalah biola dan rebab. Nah, kalau yang digambar ini namanya adalah biola. Untuk alat musik yang dipetik antara lain adalah kecapi dan gitar. Nah, yang digambar ini adalah alat musik gitar. Nah, alat musik yang digetarkan juga ada di sini nih. Alat musik yang digetarkan biasanya digoyang-goyangkan. Nah, salah satu contohnya adalah angklung dan marakas. Pada gambar ini adalah alat musik angklung yang sedang dimainkan. Nah, untuk pembelajaran saat ini, kita akan mempelajari bangun segi banyak, bangun datar yang di mana seluruh sisinya dibatasi garis lurus disebut segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Nah, sisinya ini nih, garis-garis ini nih. Nah, contoh segi banyak ya, bisa dilihat nih. Nah, untuk contoh bukan segi banyak. Nah, di sini bangun datar di atas adalah sisi yang tidak dibatasi garis lurus. Jadi, tidak disebut segi banyak karena sisinya itu tidak lurus. Nah, nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Di sini bisa kita lihat segitiga memiliki segi banyak 3 sisi. Nah, ini sisinya nih. Nah, untuk segi 4 banyak sisinya ada 4. Untuk segi 5 memiliki 5 sisi. Nah, dasar-dasar gerak tari itu sendiri. Nah, di sini salah satunya adalah unsur utama dalam tari merupakan gerak tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian tersebut. Nah, pada gambar ini ada contoh tari Babang Cakil yang menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Yang selanjutnya, nih ada gerakan-gerakan tari. Nah, kalian bisa lihat ya, nanti bisa dipelajari di rumah. Untuk gerakan tari, nanti kalian bisa cari gerakan tari apa yang ingin kalian pelajari nantinya. Nah, oke kita lanjut. Kerjasama dalam keanekaragaman, perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, di sini ada kerja bakti. Kerja bakti adalah kerjasama untuk kegiatan kebersihan lingkungan ataupun perbaikan lingkungan dan bangunan sekitar yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, untuk kerja bakti sendiri juga bisa kita sebut dengan gotong royong untuk kerja bersama. Nah, festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari setiap provinsi di Indonesia. Ini salah satu contoh gambarnya. Ya. Untuk pembelajaran yang selanjutnya ini adalah perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media ya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Ya, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu contohnya adalah merambat melalui udara yang tidak bisa kita lihat, namun kita bisa rasakan. Salah satu contoh di udara itu kayak ada angin gitu loh. Nah, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, biasanya merambat melalui benang kasur yang pada gambar ini, benang kasur nih, termasuk benang padat ya, karena keras. Nah, anak ini berbicara, terus suara bunyinya merambat melalui alat ini ke benang kasur dan diterima oleh temannya dan temannya ini dapat mendengarkan suara apa yang dibicarakan oleh temannya. Untuk bunyi merambat melalui benda cair, di sini kita lihat ada gentong air yang dipukul. Nanti bunyinya merambat melalui air. Nah, di sini suaranya berjalan atau bergetar
ke arah sini nanti didengar oleh orang tersebut. Nah, air termasuk benda cair. Nah, untuk perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Nah, yang Bapak tandain ini adalah gagasan pokok yang ada di awal. Sisanya adalah gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Bisa dilihat, ini gagasan pendukung, Bapak tandakan. Nah, untuk segitiga banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan bisa dilihat. Segi banyak beraturan. Nah, ini segi banyak beraturan ya. Nah, karena sisinya sama panjang. Ingat, segi banyak beraturan adalah segi yang memiliki sisi yang beraturan. Jadi panjangnya sama. Nah, kalau segi banyak tidak beraturan memiliki sisi panjang yang tidak sama. Nah, kan kalau yang ini kan panjang, yang ini pendek, ini panjang, yang ini pendek. Bapak tandain deh. Nih, yang panjang, yang hijau di layang-layang. Nah, sisi yang pendek Bapak tandakan warna kuning nih. Oke, kita lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Di sini peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran sendiri memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting dari suatu teks atau bacaan. Nah, ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa dibaca. Kita lanjut lagi. Oke, pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, di sini kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di sini menghormati teman yang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, menghormati keragaman budaya lain. Yang kelima adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kita lanjut. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini adalah dari suku Bali. Nah, keanekaragamannya, dia memakai suatu yang dinamakan dengan undak di kepalanya nih. Nah, untuk di Betawi ada ondel-ondel. Ini ciri khasnya. Nah, kalau untuk di Papua, orang Papua itu atau suku Asmat menghias wajah mereka dengan tampilan seperti ini nih. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari suku Asmat. Nah, untuk perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan, segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Contohnya, segitiga sama sisi, persegi segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Nah, ini contoh gambarnya ya, potongan kue yang berbentuk segitiga dengan sisi yang sama. Kita lanjutkan. Nah, untuk sarang tawon, nah di sini memiliki permukaan heksagonal. Nah, merupakan segi banyak beraturan. Kita lanjut. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Nah, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang kita baca. Ya, anak-anak, Bapak ucapkan selamat belajar dan tak lupa juga Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.